pertolongan pertama, dan alat pelindung diri. Pertolongan pertama. Kamu pasti udah tahu kan, kalau kecelakaan dan musibah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Dalam setiap kejadian itu, pastilah ada penderita cedera, baik yang mengalami luka berat maupun luka ringan, dan membutuhkan pertolongan pertama yang cepat dan tepat. Apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama. Pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Tentang medis dasar. Tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan penolong pertama? Penolong pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Tujuan pertolongan pertama: menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Dasar hukum: memberikan pertolongan. Pasal 531 KUHP. Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepada si penderita, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan sanksi KUHP 45, 165, 187, 304S, 478, 525, 566. Kerahasiaan. Pasal 322 KUHP ayat 1. Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 9.000. Ayat 2. Jika kejahatan itu dilakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang lain. Penting, penolong juga perlu minta izin sebelum menolong. Persetujuan tindakan pertolongan. Ada 2 persetujuan atau izin bagi penolong untuk melakukan tindakan. Persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat adalah persetujuan yang umum diberikan dalam keadaan penderita sadar atau normal. Persetujuan yang dinyatakan adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau secara tertulis oleh penderita itu sendiri. Seorang penolong perlu mempunyai kewajiban sebagai berikut: menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya, menjangkau penderita, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, meminta bantuan atau rujukan, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan penderita, membantu penolong yang lain, menjaga kerahasiaan medis penderita, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kualifikasi penolong pertama: jujur dan bertanggung jawab,
profesional, mempunyai kematangan emosi, mampu bersosialisasi, kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi, mempunyai kondisi fisik baik, mempunyai rasa bangga. Alat perlindungan diri. Sebagai pelaku pertolongan pertama, kita juga harus mengutamakan keselamatan diri sendiri. Jadi, kita perlu memerlukan alat perlindungan diri atau APD. Apa itu APD? APD itu adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit. Alat perlindungan diri tidak perlu mahal. Yang pertama, sarung tangan latex. Yang kedua, masker penolong. Yang ketiga, kacamata pelindung. Kamu harus tahu, darah dan semua cairan tubuh bisa menularkan penyakit. Selain APD, dalam melakukan PP, kita juga memerlukan beberapa peralatan. Misalnya, yang pertama, kasa steril. Yang kedua, pembalut gulung atau perban. Yang ketiga, pembalut perekat atau plester. Yang keempat, gunting pembalut. Yang kelima, bidai. Yang keenam, pinset. Yang ketujuh, senter. Yang ke-8, selimut. 9, alkohol 70%. 10, kapas.